Teman-temannya disuruh masuk semua ya. Nggih. Ini masih ada 34 siswa yang masuk di Zoom meeting ini. Untuk teman-teman yang lainnya dikabarin disuruh lebih cepat ya masuk ke Zoom kita ini. Dan jangan lupa untuk anak-anak untuk menghidupkan kameranya. Jika tidak menghidupkan kameranya, Ibu anggap tidak hadir. Ya, karena nanti akan ada penilaian keaktifan, penilaian partisipasi kalian dalam Zoom meeting ini, dan juga nilai-nilai ulangan kalian. Jadi nanti diakumulasi dijadikan satu. Nah, yang paling banyak nilainya itu yaitu nilai partisipasi kalian dalam mengikuti Zoom meeting ini. Meskipun kalian tidak terlalu bagus nilai ulangannya, tapi partisipasi kalian dalam Zoom meeting pembelajaran bagus, maka insya Allah nilai ulangannya bisa tertolong. Ibu akan menunggu 5 menit lagi untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Ya coba lah, jangan nguping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik semua ya. Ibu harap kalian tetap semangat belajar dan tetap sehat. Sebenarnya kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang menyajikan teks deskripsi. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya terlebih dahulu. Aku minta kepada Renita untuk memimpin doa kelas ini. Iya, Bu. Marilah kawan-kawan sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Renita. Baik, adakah yang tahu kita akan membahas apa? Tentang teks apa? Dia masih ingat? Teks deskripsi. Nah, benar sekali kita akan membahas tentang teks deskripsi. Minggu lalu pembelajaran kita yaitu membuat teks deskripsi. Nah, anak-anak sudah banyak mengirimkan tugas ya. Tugasnya yaitu membuat teks deskripsi. Anak-anak sudah banyak mengirimkan tugasnya melalui WA Ibu. Nah, pada Ibu akan meminta anak-anak untuk membacakannya. Nah, yang ingin membacakan teks deskripsinya, Ibu akan memberikan nilai lebih. Ya. Sebelum itu, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Tak lawat kon no. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjuk ya salah satu dari kalian untuk membacakan teks deskripsinya. Nah, setelah Ibu tunjuk, setelah teman kalian membacakan teks deskripsinya ini, mari kita bahas secara bersama-sama tentang teks deskripsi teman. Punyanya siapa ini? Punya saya, Bu. Punyanya? Mailita. Mailita ya, Mailita kelas 7A, absen 14. Nah, coba
Mailita membacakan teks deskripsinya. Nah, teman-temannya menyimak dan melihat juga tes deskripsi Mailita. Setelah itu, mari kita bahas bersama-sama tes deskripsi Mailita. Apakah sudah benar unsur-unsurnya, struktur-struktur tes deskripsinya, ataukah masih ada yang harus dibenarkan? Silakan Mailita Putri untuk membacakan tes deskripsinya. Rumahku. Rumah adalah surga bagi kebanyakan orang, karena di rumah kita dapat melakukan apa saja dan mendapatkan perlindungan. Rumahku adalah tempat ternyaman bagiku. Rumahku terletak pada Jalan Arowana, Perumahan Kebun Agung Indah, Blok 1, nomor 10, Kaliwates, Jember. Rumahku menghadap ke selatan. Cat pagar rumahku berwarna hitam. Untuk cat dinding bagian luar berwarna merah, berwarna coklat. Di halaman rumahku terdapat bendera merah putih tinggi menjulang. Ya, dikarenakan saat ini adalah kemerdekaan bangsa kita. Di sana juga terdapat beberapa tanaman hias. Adapun tanaman obat-obatan. Ada bunga berduri, bunga kamboja, pucuk merah, serta jenis bunga yang lain. Di sana juga terdapat tanaman lidah buaya, cabai, daun salam, dan tanaman lainnya. Rumahku terdiri dari 2 kamar, ruang tamu, TV, dapur, kamar mandi, serta musola. Kamar kakakku terletak di dekat ruang tamu, dan kamar orang tuaku terletak di belakang. Aku yang terletak pada bagian tengah rumahku. Toilet rumahku juga terletak pada bagian tengah rumahku, berdekatan dengan kamar orang tua, dapur, serta ruangan sholat. Belakang rumahku adalah sawah. Setiap pagi dan sore, saya selalu melihat matahari terbit dan tenggelam dengan jelas di sana. Udara yang masuk pun banyak, serta sangat amat sejuk. Namun, pada saat siang hari, sangat panas, sehingga rasanya seperti dibakar oleh panasnya matahari. Rumahku adalah rumah yang sangat sederhana, tidak bertingkat, namun dapat membuat kita merasa dan keamanan. Rumah ini adalah saksi bisu dari perjuangan orang tua kami dari nol hingga sekarang. Rumahku ini amat kuat, tidak goyah sedikit pun, walaupun badai menerjang. Aku sangat beruntung tinggal di dalam rumah ini, rumah yang sangat amat aku sayangi. Wah, Mailita, tulisan tes deskripsinya sangat bagus sekali ya. Ibu beri acungan jempol 2 untuk tugas Mailita ini. Tes deskripsinya sangat bagus, panjang sekali, rinci sekali ya. Kita bisa berangan-angan seperti apa sih rumahnya Mailita ini. Kita bisa merasakan sejuknya di rumah Mailita. Nah, bagus sekali tugas Mailita. Bagus, Ibu anggap bagus ya. Dan kelancaran membaca dari Mailita juga bagus. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk teman-teman atau untuk anak-anak semuanya ya, bukan cuma Mailita, semuanya, objek apa yang ada pada teks deskripsi ini? Yang dibahas pada teks deskripsi ini objeknya apa? Rumah. Ya, benar sekali jawaban kalian. Objeknya yaitu rumah. Nah, rumah pada paragraf pertama ini menggambarkan bagian apanya? Alamat. Pada struktur tes deskripsi itu ada 3 ya anak-anak. Masih ingat? Bagian kamar, bagian Struktur tes deskripsi itu ada 3. Ada yang masih ingat? Apa saja? Yang pertama? Identifikasi. Identifikasi. Yang kedua? deskripsi bagian. Benar sekali, deskripsi bagian. Yang ketiga? Kesan. Benar sekali. Nah, anak-anak masih ingat ya? Nah, baik. Jadi pada paragraf pertama ya dan paragraf kedua ini termasuk ke dalam
struktur yang apa dari ketiga itu? Ibu ingin meminta Mailita deh yang punya teks ini. Paragraf pertama dan paragraf kedua ini termasuk ke dalam struktur apa dari ketiga struktur ketiga struktur tes deskripsi ini? Identifikasi. Nah, benar sekali, identifikasi. Karena kenapa? Ya. Ya, karena kenapa? Secara rinci. Nah, termasuk ke identifikasi karena ya merinci secara umum tentang rumahnya Mailita. Nah, di paragraf pertama ini ditulis ya, rumah adalah surga bagi kebanyakan orang. Nah, itu kan secara umum ya. Secara umum, karena di rumah kita dapat melakukan apa saja dan mendapat perlindungan. Nah, itu rincian secara umum. Selanjutnya, rumahku adalah tempat ternyaman bagiku. Rumahku terletak pada Jalan Arwana. Nah, ini baru dirinci. Nah, ada kesalahan preposisi ya di sini. Di sini, Mailita, ini coba dilihat. Rumahku terletak pada Jalan Arwana. Nah, seharusnya bukan pada, ya, Mailita, tapi di. Rumahku terletak di Jalan Arwana. Kenapa, Bu, kok pada itu salah? Karena preposisi pada itu, setelah preposisi pada itu biasanya bukan tempat, tapi waktu, misalnya seperti ini. Pada pukul 11, nah itu baru menggunakan pada. Kalau jalan, kalau tempat, itu biasanya menggunakan preposisi di atau kata depan di. Seperti itu, Mailita. Dapat dipahami, Mailita? Dapat, Bu. Ya, jadi pada di sini ini seharusnya diganti apa? Diganti di. Ya, benar sekali. Coba sekarang Ibu akan bertanya kepada teman Mailita. Ibu akan bertanya kepada, coba deh kepada Monica. Ya, Monica ini kelas 7B ya. Ya, coba mic-nya dihidupkan. Nah, tuh. Monica, setelah kamu membaca dan menyimak teks deskripsinya Mailita ini, informasi apa yang dapat kamu ambil atau informasi apa yang dapat kamu tangkap dari teks deskripsinya Mailita ini? Rumahnya Mailita itu berada di jalan apa, Monica? Berada di jalan Arwana. Iya, di perumahan Kebon Agung Indah. Ya, cat pagar rumahnya Mailita itu berwarna apa sih? Hitam. Ya, kemudian Coklat. ya, yang coklat itu bagian dinding luarnya ya. Nah, di depan rumahnya Mailita ini ada apa saja? Tanaman. Ya, siapa yang menjawab? Bagus sekali. Aku bubar saja. Kurang keras siapa namanya? Farel. Farel, kelas 7B ya. Baik, Ibu akan mencatat keaktifan Farel, Monica, dan Mailita. Coba Farel, di depan rumahnya Mailita ini ada apa saja? Bunga. Ya. Tumbuhan obat-obatan.
Ada Iya. bunga kasturi, bunga Iya. kamboja, serta jenis bunga yang lain. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya ada paragraf ketiga. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf ketiga. Coba Ibu akan bertanya kepada Najmus. Paragraf ketiga ini termasuk ke bagian struktur yang mana? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Iya, benar sekali. Ya, Najmus sama Nabila tadi ya, rebutan ini jawabannya. Bagus sekali, ini termasuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, karena kenapa? Karena pada paragraf yang ketiga ini lebih diperinci tentang objeknya. Nah, di sini pada paragraf ketiga ini diperinci ya, anak-anak, objeknya itu. Nah, di rumahnya itu terdiri dari 2 kamar, terdiri dari ruang TV, dapur, kamar mandi, ruang tamu, serta ruang sholat. Jadi, objek rumahnya ini lebih diperinci lagi. Nah, selain itu, pada kalimat ketiga, Ibu bacakan ya, aku biasanya tidur di ruang TV yang terletak pada bagian tengah rumahku. Nah, ini juga memerinci objeknya juga, dan si aku. Nah, di paragraf ketiga ini ya, ada penggunaan bahasa, penggunaan, bentar ya, ini Ibu akan membesarkan teksnya. Di paragraf ketiga ini, apakah ada penggunaan bahasa, Nana? Coba dibaca ya. Pada seharusnya diganti di. Iya, gimana, Nabila? Coba, yang mana? Yang kalimat keberapa? Aku biasanya tidur di ruang TV yang terletak pada bagian tengah rumahku. Iya, benar sekali, berarti Nabila tadi benar-benar menyimak ya apa yang Ibu katakan tadi. Nah, jadi preposisi bagian pada itu seharusnya digunakan untuk pukul ya. Kalau digunakan untuk tempat, seharusnya yang pada itu diganti menggunakan di, yang terletak di bagian tengah rumahku. Nah, Nabila bagus sekali ya, sudah menyimak ya tadi penjelasan dari Ibu. Nah, selanjutnya di situ ada majas. Nah, terletak di bagian kalimat keberapa di situ? Ada majas di situ. Coba kalian lihat kalimat terakhir. Udara yang masuk pun banyak, serta sangat amat sejuk. Namun pada saat siang hari sangat panas, sehingga rasanya seperti dibakar oleh panasnya matahari. Nah, dibakar itu merupakan majas. Ya, seolah-olah dibakar oleh panasnya matahari. Jadi sumuk banget ya, gerah banget. Kalau misal ada matahari ya yang panas. Nah, selanjutnya pada paragraf terakhir yaitu paragraf 4 itu merupakan struktur yang apa? Kesan. Ya, benar sekali. Kesan atau kesimpulan. Nah, karena di paragraf keempat ini terdapat kesan Melita
terhadap rumahnya. Kesannya apa? Kesannya itu Melita sangat senang ya, meskipun rumahnya itu sederhana, meskipun rumahnya itu tidak bertingkat ya, namun membuat Melita itu senang, aman dan nyaman di rumahnya itu. Nah, Ibu rasa teks yang dibuat oleh Melita ini sudah mencakup struktur dari teks deskripsi, yaitu sudah ada bagian identifikasi, ada struktur bagiannya juga ada kesan atau kesimpulannya. Jadi sudah lengkap, sudah mencakup dari 3 struktur teks deskripsi. Nah, bagus sekali Ibu beri jempol ya untuk Melita karena sudah benar membuat teks deskripsi. Tepuk tangan untuk Melita. Baik, selanjutnya siapa lagi yang ingin membacakan teksnya? Ayo, siapa yang ingin membacakan teksnya? Saya, Bu. Ya, siapa? Najmus Saumi. Najmus, coba. Punyanya Najmus ini yang mana? Ini ya? Oke. Ya, baik. Coba Najmus dibacakan teksnya. Pagnori kucingku. Pagnori adalah nama panjang kucingku. Biasanya aku panggil dia dengan nama Noi. Sekarang dia berumur 6 bulan. Noi mempunyai bulu yang tebal dan bagus. Noi mempunyai warna bulu hitam. Dia suka makan. Dia juga suka bermain. Noi berkelamin jantan. Noi adalah kucing yang penakut. Noi jarang bersuara. Jika mengeong, suaranya kecil dan lirih. Tidak seperti suara kucing-kucing lain yang sering aku dengar. Noi bertubuh gendut, berekor panjang, dan bermata lebar. Saat sedang bermain, matanya akan berubah menjadi hitam pekat. Noi terlahir dari pasangan kucing jantan Persia dan kucing betina Anggora. Noi sering menggangguku saat aku sedang tidur, makan, ataupun belajar. Noi adalah hewan peliharaanku satu-satunya dan yang paling aku sayangi. Bagus sekali. Terima kasih Najmus sudah membacakan teks deskripsinya. Nah, coba kita bahas bersama-sama ya struktur dari teks deskripsi ini. Apakah teks deskripsi dari Najmus sudah mencakup struktur dari teks deskripsi? Nah, ini ada 3 paragraf ya. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, pada paragraf 1, Pagnori adalah nama panjang kucingku. Biasanya aku panggil dia dengan nama Noi ya. Noi. Sekarang dia berumur 6 bulan. Nah, menurut anak-anak ya, bukan cuma Najmus ya, semuanya. Menurut anak-anak, apakah paragraf 1 ini sudah bisa dikatakan sebagai identifikasi? Coba, menurut kalian, apa sudah bisa dikatakan sebagai identifikasi? Ini kan Pagnori ini kan dijelaskan secara umum ya. Kalau Pagnori ini adalah kucing yang berumur 6 bulan. Coba menurut Najmus sendiri, apakah sudah bisa dikatakan identifikasi, sudah mencakup identifikasi? Sudah, Bu. Sudah? Iya, sudah. Nah, karena pada paragraf pertama, ini sudah membahas secara umum kucingnya Najmus, yaitu umur 6 bulan. Nah, tetapi kurang
lebih umum ya, kurang diperinci. Misalnya, Nori berumur 6 bulan. Nori suka sekali menggangguku dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi sudah bagus ini. Paragraf satunya sudah bisa dikatakan sebagai struktur identifikasi. Nah, yang paragraf kedua, coba Ibu akan bertanya kepada Rati. Nori ini mempunyai bulu yang tebal dan bagus. Nah, bulu yang tebal dan bagus itu berwarna apa, Rati? Berwarna hitam. Ya. Kemudian kucingnya ini berkelamin apa sih? Berkelamin jantan. Ya, benar sekali. Nah, pada paragraf kedua ini, apakah sudah bisa dikatakan sebagai struktur tes deskripsi, struktur dari bagian, deskripsi bagian? Apakah sudah bisa dikatakan seperti itu? Iya. Ya, benar sekali. Karena kenapa? Karena menjelaskan ciri-ciri kucingnya dengan rinci. Iya, benar sekali. Karena sudah menjelaskan ciri-ciri kucingnya dengan sangat jelas ya, dengan diperinci. Karena di sini di paragraf kedua sudah dijelaskan kalau Nori ini memiliki bulu yang tebal, berkelamin jantan, kucingnya itu penakut, dan lain sebagainya. Kemudian, paragraf selanjutnya, yaitu paragraf terakhir, yaitu Nori terlahir dari pasangan kucing yang jantan. Nah, menurut Nafis, pada paragraf ketiga ini, apakah sudah bisa dikatakan sebagai struktur tes deskripsi kesan? Ya. Iya, benar sekali. Karena kenapa? Karena Telah dijelaskan. ya, karena tadi Najmus itu memberikan kesan atau memberikan kesimpulan tentang kucingnya itu. Nah, pada kalimat terakhir, Najmus memberikan kesimpulan, yaitu Nori adalah hewan peliharaanku satu-satunya dan yang paling aku sayangi. Jadi kesannya Najmus terhadap kucingnya itu, yaitu Najmus menyayangi kucingnya. Dan kucingnya tersebut adalah kucing satu-satunya, seperti itu. Ya, terima kasih untuk Nafis, Ratih, dan Najmus. Tadi siapa lagi yang menjawab? Ya, Najmus, Nafis, dan Ratih. Nah, baik. Terima kasih. Jadi, tulisan teks deskripsi dari Najmus ini sudah mencakup 3 struktur teks deskripsi. Nah, bagus sekali, kita beri tepuk tangan ya untuk Najmus. Nah, selanjutnya, siapa yang ingin membacakan teks deskripsinya? Saya, Bu. Saya Bu Renita. Iya, Bu Renita, Bu. Iya, iya, jangan rebutan ya, Nana. Siapa dulu ini? Saya Bu Renita. Saya, Bu. Coba deh, Ibu ingin mendengar ya suara dari kelas 7B. Kelas 7B dulu. Coba siapa yang ingin membacakan deskripsinya? Siapa? Carolina ya? Iya, Carolina coba mengirimkan teks deskripsinya ke WA Ibu ya. Ibu tunggu. Sudah. Oh, sudah. Coba dikirim ulang. Saya, Bu. Untuk menunggu Carolina mengirim teks deskripsinya ke WA Ibu ya,
Setelah Carolina, siapa yang ingin dibacakan tes deskripsinya? Bu. Yang ingin membaca? Saya, Bu. Saya Bu Rani. Saya, Bu. Tuh. Ya, gantian ya. Pasti nanti akan dibahas dan akan dibaca dan dinilai ya sama Ibu. Setelah Carolina, Ibu ingin cowok, ya. Heri Chandra, Bu. Edi Chandra. Setelahnya ini deh. Setelahnya Tito ya, Edi Chandra ya. Kelas 7B ya. Iya, Bu. Ya, setelah Carolina, Tito, Edi Chandra, dan nanti deh siapa lagi nih cewek Ibu mau ya. Carolina, apa sudah selesai mengirim teks deskripsi ke WA Ibu? Sebentar Bu. Oh ya. Begini dulu ya, Tito dulu yang membacakan teks deskripsinya. Carolina segera mengirim teks deskripsinya ke WA Ibu. Nah, mana Tito ini? Tito? Ya Bu. Ya, ayo dibaca nak teks deskripsinya. Rumahku, istanaku. Rumah merupakan tempat tinggal kita untuk berlindung dari hujan. Mohon maaf Tito, suaranya agak dikeraskan ya. Rumahku, istanaku. Rumah merupakan tempat tinggal kita untuk berlindung dari hujan maupun panas. Rumahku terletak di Jalan Kaca Piring, Gebang. Aku tinggal bersama ayah, ibu, adik, dan nenek. Rumah yang aku tinggali tidak terlalu luas. Hanya terdiri dari ruang tamu, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan musola. Aku tinggal di perkampungan padat penduduk. Rumah yang aku tinggali tidak terlalu luas. Cat rumahku berwarna biru dan daun pintu berwarna putih. Di teras rumah banyak terdapat berbagai jenis tanaman dari bunga Kamboja, bunga anggrek, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di ruang tamu hanya ada kursi tamu, lemari kayu, dan figura. Di setiap ruang tidur terdapat 1 kasur, 1 lemari, dan 1 meja belajar. Setelah bangun tidur, aku selalu merapikan tempat tidur dan menata serapu mungkin. Aku bersama adik selalu bercanda gurau di tempat tidur. Itu karenanya kamar merupakan tempat ternyaman buat aku. Kamar mandi yang aku miliki juga tidak terlalu luas. Begitu juga dengan dapur yang biasa ibu pakai untuk memasak makanan kesukaan kami. Meskipun rumahku tidak luas dan tidak sebagus rumah yang lainnya, tetapi aku merasa nyaman tinggal di sini. Suasana hangat keluarga kami yang membuat aku semakin betah. Sama seperti pepatah, rumahku, istanaku. Ya, terima kasih untuk Tito. Beri tepuk tangan ya untuk Tito. Pembacanya Tito sudah lancar ya. Ekspresinya juga bagus Tito ini. Imut ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Objek apa yang Tito tulis pada teks deskripsinya? Rumah. Ya, rumah ya. Objeknya rumah. Judulnya Rumahku, Istanaku. Ya. Di sini ada berapa paragraf anak-anak? 4. Iya, benar sekali. Ada 4 paragraf. Nah, yang termasuk ke dalam identifikasi itu paragraf ke berapa? Yang 1 dan ingin 2. menjawab, yang ingin menjawab. 1 dan 2. Ya sudah. Ayo menjawab semua, dah nggak apa-apa. Ya, identifikasinya itu paragraf ke berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. 1 dan 2. Ya, Ibu tunjuk saja ya, biar tidak karu-karuan ini. Coba, menurut Tria. Ya, menurut Tria. Paragraf ke berapa? Suaranya kok kecil ya?
paragraf kedua, paragraf keberapa? 1, Bu. 1. Oh ya, suaranya lembut sekali ya. Ya, paragraf pertama ya menurut Ria. Menurut Selfie, paragraf keberapa? Paragraf 1 dan 2. Paragraf 1 dan 2. Menurut Revaldo? 1 dan 2, Bu. Kalau menurut Almira? 1 dan 2, Bu. 1 dan 2. Coba kita bahas bersama ya. Identifikasi ini merupakan pernyataan umum ya. Coba, rumah merupakan tempat tinggal kita untuk berlindung dari hujan maupun panas. Nah, yang menjawab paragraf 1 itu tadi siapa? Yang benar yaitu paragraf 1D yang termasuk ke dalam identifikasi. Nah, paragraf kedua ini sudah membicarakan tentang deskripsi bagian. Nah, karena kenapa? Karena di paragraf kedua ini sudah sudah banyak memerinci rumahnya Tito. Sudah banyak memerinci rumahnya Tito, yang dimana cat rumahnya sudah berwarna biru, daun pintunya juga berwarna putih, di teras rumahnya itu banyak berbagai jenis tanaman. Nah, paragraf kedua ini sudah menjelaskan tentang deskripsi bagian, sudah memerinci objek tes deskripsi ini. Paragraf pertama yaitu pernyataan umumnya saja, ya. Pernyataan umumnya itu menjelaskan tentang manfaat rumah, ya di situ ya. Manfaat rumahnya itu dapat berlindung dari hujan dan dari panas. Terletak di jalan kaca piring rumahnya, ya. Itu tinggal bersama ayah, ibu, adik dan neneknya seperti itu. Piring kaca. Hah? Nah, kemudian paragraf ketiga ini apakah termasuk ke dalam deskripsi bagian atau sudah masuk ke dalam kesan atau kesimpulannya? Coba Nova. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Iya, benar, masih termasuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, karena kenapa? Karena di paragraf ketiga itu menjelaskan lebih lanjut ya apa yang dibicarakan di paragraf kedua, yaitu ini ada kalimat seperti ini: di setiap ruang tidur terdapat satu kasur, satu lemari dan satu meja. Jadi masih menjelaskan atau memerinci paragraf sebelumnya, yaitu paragraf kedua. Nah, untuk paragraf ketiga, coba Ibu minta dari orangnya sendiri ya, dari Tito. Nah, paragraf ketiga ini menurut Ibu, ini sudah termasuk ke dalam struktur kesan atau kesimpulan. Nah, menurut Tito, alasannya apa? Tito ini mana? Saya, Bu. Ya, coba Tito. Karena di teks itu sudah menyimpulkan semua objeknya. Ya, benar sekali, karena Tito di sini sudah menyimpulkan, ya, sudah memberikan kesan objeknya, yaitu Tito betah ya di rumahnya. Ini terletak pada kalimat terakhir. Suasana hangat keluarga kami yang membuat aku semakin betah, sama seperti pepatah rumahku, istanaku. Nah, di sini pada kalimat terakhir ini Tito sudah memberikan kesan, memberikan kesimpulan ya terhadap seluruh isi dari teks deskripsi yang dibuatnya seperti itu. Nah, jadi
menurut Najmus, apakah Tito ini sudah benar membuat teks deskripsi ini sudah terstruktur ataukah belum? Sudah benar, Bu. Sudah benar, ya, karena sudah mencakup struktur, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan. Benar sekali. Nah, kita beri tepuk tangan lagi ya untuk Tito dan teman-teman yang sudah berpartisipasi tadi. Nah, Ibu akan memberikan nilai lebih ya kepada kalian. Nah, selanjutnya apakah Carolina sudah mengirimkan teksnya ya? Sudah ya. Nah, nih. Coba Carolina kelas 7B membacakan teks deskripsinya. Hewan kelinciku. Saya mempunyai seekor hewan, yaitu kelinci. Kelinciku kuberi nama Bubu. Bubu itu sangat lucu dan menggemaskan. Mulutnya yang kecil dan mungil membuat kelinciku semakin terlihat cantik. Warna bulunya abu-abu dan sangat halus. Matanya yang lebar dan bening membuatnya semakin menggemaskan. Kelinciku taruh di dalam kandang. Di kandang beri makan dan minum. Kelinciku suka makan wortel dan terkadang aku juga memberinya rumput. Kelinciku suka makan, jadi badannya bertambah gemuk. Setiap 3 hari sekali kandang bersihkan agar kelinciku bersih dan sehat. Setiap kulihat kandang, kelinciku datang menghampiriku. Aku keluarkan dari kandang dan aku bermain dengan kelinciku. Kelinciku lompat ke sana dan kemari. Ketika aku gendong, kelinciku senang sekali. Ku belai tubuhnya yang lembut dan itu membuatku semakin menyayanginya. Wah, yang dibacakan oleh Carolina ini objeknya apa? Hewan peliharaan. Objeknya yaitu hewan peliharaan. Hewan peliharaannya yaitu kelinci. Nah, Carolina ini memiliki kelinci di rumahnya? Sudah mati. Oh, sudah mati ya kelincinya. Tapi masih disayangi ya, masih menyayangi kelincinya ya Carolina ini. Pengalaman, Bu. Ya, ini di teks deskripsi Carolina ada berapa paragraf, anak-anak? 3. Ada 3 paragraf. 3. Ya, ada 3 paragraf. Coba Ibu ingin meminta tanpa Ibu tunjuk ya keberanian kalian. Ibu ingin tahu keberanian kalian. Coba Ibu meminta satu siswa untuk menjelaskan apakah struktur tes deskripsi, apakah ketiga struktur tes deskripsi ini sudah ada di tes deskripsinya Carolina. Sudah ada semua, Bu. Ya, Najmus ya, coba. Menurut Najmus, sudah adakah identifikasi, deskripsi bagian, dan kesan dalam pada teks deskripsinya Carolina? Sudah ada. Sudah ada. Coba. Yang pertama, struktur yang pertama yaitu identifikasi. Ya, identifikasi terletak pada paragraf keberapa ini? Pertama, ya. Karena paragraf pertama berisi pernyataan umumnya kelincinya ya. Benar sekali. Kemudian yang kedua yaitu apa? Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagiannya itu di sini menjelaskan apa? Memerinci kelinci kan ya. Apa yang diperinci kelincinya ini? Perinci kalau kelincinya
diletakkan di kandang. Iya. Makan dan minum di kandang tersebut. Iya, benar. Kelincinya Kemudian, suka makan rumput, wortel. iya, benar sekali. Kemudian, Kelincinya suka makan hingga badannya bertambah gemuk. nah, benar sekali. Nah, jadi pada paragraf ini lebih diperinci keadaan fisik dari kelincinya, kemudian keadaan kandang kelincinya, dan makan minumnya kelinci Carolina ini. Nah, kemudian struktur yang terakhir yaitu pesan atau kesimpulan. Nah, apakah pada paragraf ketiga ini sudah bisa dikatakan struktur tes deskripsi kesan? Iya, Bu. Ya, karena kenapa? Karena pada kalimat terakhir, Carolina menyatakan bahwa dia sayang kelincinya. Nah, benar sekali. Nah, Najmus ini sudah bisa ya membahas tentang struktur-struktur tes deskripsi. Nah, buktinya sudah bisa ini mengoreksi tes deskripsi punya Carolina. Benar sekali apa yang dikatakan Najmus. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Carolina ya dan Najmus. Nah, waktu kita kurang 8 menit. Nah, Ibu minta satu anak lagi ya, nggak apa-apa ya. Yang belum membacakan ya. Saya Bu Iya, iya. Saya Bu. Saya Bu Renita. Iya, iya. Saya Bu. Saya Bu Renita. Iya. Sabar ya anak-anak. Yang belum membacakan hari ini pasti nanti akan membacakan di hari Kamis ya oleh Ibu Maya nanti ya. Pasti itu. Nah, Ibu meminta satu lagi ya. Satu anak lagi. Saya Bu. Saya Bu. Iya, ya, sebentar Ibu duduk saja ya, biar tidak rebutan kalian. Tadi Edi Chandra apa sudah mengirimkan ke WA Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Sebentar Ibu lihat. Yang mana ini? Ini ya, Edi Chandra. Bukan ya? Coba dikirim lagi kemana ini? Kok nggak ada? Segera ya Edi Chandra. Nah, untuk anak-anak yang belum membacakan tes deskripsinya, jangan khawatir ya. Hari Kamis kalian akan membacakan tes deskripsi kalian bersama Ibu Maya. Anak-anak, Ibu yakin anak-anak sudah mengerti tentang struktur-struktur dari teks deskripsi. Ya, buktinya tadi anak-anak sudah bisa menjelaskan ya, mendeskripsikan tentang tes deskripsi temannya. Nah, ini punyanya Eri Chandra. Coba dibaca ya. Eri Chandra, waktunya ini kurang 6 menit. Coba. Rumahku mempunyai ukuran yang tak terlalu besar namun juga tak terlalu kecil. Rumahku terletak di Jalan Dr. Soebandi, Gang Hitam, nomor 203. Rumahku merupakan milik keluargaku yang sudah dibangun sebelum ayah dan ibu menikah. Rumah kami mempunyai luas kurang lebih 30 meter persegi. Terdiri atas 6 kamar dan 2 kamar mandi serta 1 dapur. Rumah kami juga tidak memiliki lantai atas. Di bagian depan terdapat ruang tamu dan 1 kamar. Di bagian tengah terdapat ruang keluarga dan 2 kamar. Di
ruang keluarga terdapat TV untuk bersantai. Di ruang tamu terdapat beberapa kursi dan satu meja untuk melepas lelah setelah melakukan aktivitas. Rumah saya diwarnai cat berwarna putih sehingga menampak terang, bersih dan sejuk dipandang. Beginilah tentang rumahku yang sederhana dan nyaman. Rumahku lalu menjadi tempat ternyaman. Nah, terima kasih Eri Chandra. Nah, tulisannya juga bagus ya. Ibu memberikan masukan ya. Nah, kata yang terletak di awal kalimat itu harus huruf besar. Ya. Nah, ini kalian lihat ya, di. Nah, seharusnya D-nya itu harus huruf besar. Dan ini jangan diginikan ya, Nak ya. D-nya ini jangan ditaruh di bawah. Harus disambung di sampingnya atas ini. Tidak usah masuk ke paragraf baru. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Objek dari tes deskripsi Eri Chandra ini apa? Rumah. Rumahnya terletak di jalan apa? Jalan Dr. Subandi, Gang Hitam nomor 203. Iya, benar sekali. Lantang sekali suaranya. Siapa ini? Nobela ya. Rumahnya Eri ini berada di Jalan Dr. Subandi. Merupakan rumah milik keluarganya yang dibangun sebelum ayah dan ibunya menikah. Nah, pada paragraf pertama ini merupakan ke dalam ke dalam struktur identifikasi. Iya, identifikasi. Lantang sekali kalian ini. Kemudian, ya, ini rumah ini dari rumah sampai ke sini bersantai, ini dijadikan satu paragraf saja. Jadi tidak usah dijadikan dua paragraf seperti ini, langsung dijadikan satu paragraf. Nah, menurut kalian ini termasuk ke struktur apa? Deskripsi bagian. Deskripsi bagian. Benar sekali, karena pada paragraf ini lebih diperinci tentang rumahnya Eri Chandra, seperti itu. Nah, pada paragraf ini terakhir, ini seharusnya di ruang tamu dan sampai ternyaman ini seharusnya dijadikan satu paragraf saja. Ya, ini merupakan ke dalam kesan atau kesimpulan. Nah, kenapa kok dibilang kesan atau kesimpulan? Nah, karena menurut Eri Chandra, ya, di sini ada kesan Eri terhadap rumahnya. Eri merasa nyaman meskipun rumahnya sederhana. Ya, seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan masukan lagi ya terhadap Eri Chandra. Jangan dicoret-coret ya, anak-anak. Ibu akan memberikan masukan lagi kepada Eri Chandra untuk membacanya ya lebih dilancarkan lagi ya Eri Chandra. Mungkin tadi grogi ya membacanya. Kemudian pesan yang kedua, selalu diingat-ingat kata yang berada di awal kalimat itu harus huruf besar. Kata tersebut setelah titik ya itu juga harus huruf besar. Nah, seperti ini. Ini harus huruf besar. Ini juga itu. Ya. Nah, bagus sekali tes deskripsi Eri Chandra. Kita beri tepuk tangan ya. Nah, ya. Tadi ada beberapa anak yang sudah membacakan tes deskripsinya dan yang sudah berpartisipasi pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akan mencatat sebagai nilai keaktifan kalian dan partisipasi kalian. Nah, yang belum membacakan tes deskripsinya dan yang ingin membacakannya, tadi banyak ya yang ingin membacakan tes deskripsinya. Ya, itu sabar dulu. Kalian pasti akan membacakan di hari Kamis ya bersama Ibu Maya.
Nah, pastikan kalian harus tetap belajar. Nah, Ibu yakin kalian sudah menguasai dan bisa ya pembelajaran teks deskripsi ini, yaitu menelaah penggunaan struktur dan penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Nah, dibuktikan tadi kalian sudah lancar dan sudah bisa menelaah struktur dan penggunaan bahasa teks deskripsi yang telah dibuat oleh teman kalian. Ya, kita sudah di penghujung pembelajaran. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, apa ada pertanyaan? Tidak ya. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Tolong tadi Renita ya yang membuka pelajaran, yang berdoa. Ya, coba sekarang ditutup lagi dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu akhiri ya. Bu Guru, Iya. kenapa kok hari Kamis itu bukan Bu Ayu yang ngajar? Ya, karena gantian ya. Karena ada ujian ya. Ada ujian dari dosen Ibu ya. Hari Kamis yang mengajar adalah Ibu Maya. Jadi kalian baik-baik ya sama Ibu Maya. Sama saja kok ya, Nak ya. Sama seperti Ibu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Bu, kalau deskripsinya kayak rasa ada yang kurang, boleh diperbaiki. Kalau misalkan ada yang kurang nilainya, maksudnya? Maksudnya teks. Oh iya, bisa. Nanti bisa PC Ibu ya, bisa PC Ibu. Nah, sudah selesai ya, anak-anak ya. Ibu akhiri ya. Nah, kalau gini kan kelihatan semua ya wajahnya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Baik, Ibu akhiri. Tetap semangat dan tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf bila ada perkataan Ibu yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.